Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi nih sama Ibu Hani. Kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang penerapan TPACK. Bagaimana penerapan TPACK dalam pembelajaran? Nah, di sini saya berinovasi untuk membuat RPPH dalam bentuk PowerPoint. Nah, nanti di sana juga ada pembelajarannya untuk teman-teman. Ya, dan sekarang kita cari tahu dulu yuk. Penerapan pembelajaran TPACK adalah tindakan yang dilakukan oleh guru yang diarahkan demi tercapainya tujuan dengan mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten. Nah, teman-teman, kita lihat ya bagaimana ke anak didik kita untuk terus kita mau berinovasi tentang pembelajaran yang lebih kekinian agar pembelajarannya juga lebih menarik. Dan metode ini juga bisa diterapkan agar peserta didik tidak merasa bosan dan hanya mendengarkan materi saja dari ibu gurunya. Nah, kita simak yuk teman-teman semuanya. Pada masa pandemi, saya mencoba membuat RPPH yang berbentuk PowerPoint karena di dalamnya juga ada kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini. Khususon saya alhamdulillah sudah hampir 14 tahun mengajar di Raudatul Atfal atau RA Nurul Mutakin. Nah, ini saya buat waktu itu tema daun pisang untuk kelompok B. Nah, di sini juga sudah saya rencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran hariannya apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatannya. Di sini juga sudah ya semester genap pada bulan Januari, hari dan tanggal ada, kelompok usia, dan tema yang saya ambil yaitu tema tanaman ciptaan Allah, subtema tanaman yang dimanfaatkan daunnya, dan subtema daun pisang. Alokasi waktunya ada dari jam 8 ya sampai jam 10, 180 menit. Di sini juga sudah diterapkan indikator pencapaian kompetensinya. Di sini yang pertama fisik motorik dengan kode 3.36-4.3.6 melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu menganyam, melipat, membatik secara sederhana. Dan untuk nilai agama dan moral 1.1.1/4.1 mengucapkan doa-doa, surat pendek, dan lainnya, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Berikutnya aspek kognitif dengan kode 3.12.7/4.12.7 konsep bilangan dan lambang bilangan atau konsep membilang. Selanjutnya aspek bahasa dengan kode 3.12.1/4.12.1 menunjukkan bentuk-bentuk simbol atau pra menulis. Untuk aspek seni dengan kode 3.15.1/4.15.1 membuat karya seni sesuai dengan kreativitasnya, misal seni musik, visual, gerak, dan tari yang dihasilkannya dan dihasilkan orang lain. Untuk aspek sosial emosional dengan kode 2.5.1 memiliki keberanian untuk tampil di depan umum.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang pertama, pada aspek fisik motorik yang digunakan melalui membuat sate bilangan dari pelepah daun pisang, anak dapat melakukan kegiatan menganyam dengan percaya diri. Ini sudah termasuk P5. Berikutnya, pada nilai-nilai agama dan moral, melalui mendengarkan guru melafalkan inna ma'al usri yusra, anak dapat mengucapkan hadis atau mahfuzah dengan lancar. Ini A5. Selanjutnya, aspek kognitif melalui menyusun bilangan dari potongan daun pisang sesuai jumlahnya, anak dapat mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan dengan tepat. Ini sudah termasuk C6, sudah hot. Selanjutnya, aspek bahasa melalui menyusun huruf menjadi kata daun pisang, anak dapat menunjukkan bentuk-bentuk simbol atau pra menulis dengan benar. Ini juga sudah termasuk C6 atau hot. Sudah hot. Selanjutnya, pada aspek seni, melalui membuat kolase daun pisang sesuai bilangannya, anak dapat membuat karya seni sesuai dengan kreativitasnya dengan benar. Ini juga termasuk P5. Berikutnya, pada aspek sosial emosional, melalui anak menunjukkan gerakan aku seorang kapiten dari pelepah daun pisang, anak dapat memiliki keberanian untuk tampil percaya diri. Dan ini juga sudah termasuk A5. Selanjutnya, pendekatan atau metode dan model pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, pembelajaran saintifik, STEAM, Loudsmart. Dan yang kedua, metode pembelajarannya, kita nanti demonstrasi, bercakap-cakap, tanya jawab, unjuk kerja, dan pemberian tugas. Sedangkan untuk model pembelajarannya, yaitu pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman. Sudut pengaman yang saya gunakan di sini bermain balok. Kenapa ada sudut pengaman? Jadi ketika ada anak yang sudah selesai melakukan semua kegiatan, supaya tidak mengganggu temannya yang lain, anak tersebut dapat bermain balok di sudut pengaman. Berikutnya, media dan sumber belajar. Dari mana media dan sumber belajarnya? Karena di sini menggunakan TPACK, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Di sini saya menggunakan laptop, Salon Portable, dan InFocus. Dan di sana juga saya mengambil gambar mahfuzat dari link Inna Ma'al Usri Yusra, Arabnya dan maknanya dari Freedom Siana. Sudah ada linknya ya. Yang kedua, membuat sate bilangan dari pelepah pisang. Di sini juga saya sudah sertakan bagaimana membuat sate bilangan dari pelepah pisang. Karena waktu itu saya mengambil dari kegiatan BDR Kobar Asia. Ada linknya di YouTube ya. Nanti bisa dilihat. Berikutnya, membilang daun sesuai lambang bilangannya. Ini juga sudah ada di YouTube ya, linknya sudah ada. Jadi kegiatan menghitung jumlah daun sesuai dengan lambang bilangannya. Berikutnya, di sini ada alat dan bahan dan penilaian. Alat dan bahan yang digunakan pada rencana pembelajaran hari ini, harian, yang saya gunakan karena kita menggunakannya Loudsmart daun pisang sesuai dengan temanya. Ada tusuk sate, steamnya ada gunting, cutter, lem. Menggunakan LKPD, kertas warna, kertas karton. Penilaian yang pertama,
instrumen checklist penilaian perkembangan harian, yang kedua catatan anekdot, dan yang ketiga penilaian hasil karya. Untuk selanjutnya yaitu media dan sumber belajar. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan penyambutan anak atau SOP penyambutan anak. Yang kedua, kegiatan pembukaan meliputi berbaris, bernyanyi, dan tepuk. Lalu pengenalan motoriknya, anak membuat sate bilangan dari pelepah daun pisang. Ini sudah P5. Selanjutnya, mengkondisikan siswa dengan suasana yang menyenangkan, salam, dan berdoa sebelum belajar. Tidak lupa mengabsen kehadiran anak. Dan yang terpenting juga ada apersepsi, yaitu kita mengulang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema daun nangka, karena sebelumnya kita tema daun nangka, mengaitkannya dengan kegiatan hari ini, yaitu tema daun pisang. Dan selanjutnya anak mendengarkan guru melafalkan inna ma'al usri yusron dan mengulanginya lagi bersama-sama sampai lancar. Ini juga sudah termasuk A5. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi kegiatan saintifiknya. Nah, kegiatan saintifik di sini anak mengamati tayangan video membilang daun sesuai lambang bilangannya. Yang kedua, anak menanyakan tentang tayangan video yang ditontonnya. Tentang siapa, mengapa, di mana, apa, kapan, dan bagaimana. Ini sudah kegiatan saintifik ya. Dan berikutnya juga anak mengumpulkan informasi tentang cara membilang daun sesuai lambang bilangan. Anak juga menalar pengetahuannya tentang cara membilang daun sesuai lambang bilangan. Berikutnya, anak mengkomunikasikan dengan guru tentang materi kegiatan hari ini, membilang daun sesuai lambang bilangan dari potongan daun pisang. Nah, di sini guru mengkondisikan anak untuk mengikuti kegiatan inti dan menjelaskan kepada anak kegiatan apa saja yang akan dilakukan di setiap kelompok kegiatan, karena model pembelajaran kelompok. Kegiatan pembelajarannya. Nah, yang pertama kegiatan kelompok 1, anak membuat kolase daun pisang sesuai bilangannya, yaitu P5 ya. Kedua, kegiatan kelompok 2. Anak menyusun bilangan dari potongan daun pisang sesuai jumlah bilangannya. Ini yang sudah termasuk C6 hot. Kegiatan di kelompok 3, anak menyusun huruf menjadi kata daun pisang. Ini sudah C6 dan hot. Kegiatan di kelompok 4, anak menunjukkan gerakan aku seorang kapiten menggunakan pelepah daun pisang. Jadi membuat pedang ya dari pelepah daun pisang. Ini juga sudah A5. Tapi anak di sini menunjukkan gerakan aku seorang kapiten dengan pedang dari pelepah daun pisang. Selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang pertama, anak mendengarkan guru membaca mahfuzat inna ma'al usri yusran dan mengikutinya bersama-sama sampai mengulanginya sampai lancar. Di sini ada alamat linknya, ada ya. Dan di sini sudah ada link ya. Jadi saya cantumkan juga link untuk membuat sate bilangan. Nanti bisa dibuka linknya. Nah, teman-teman, di sini kegiatannya sudah kegiatan game edukasi di mana membuat sate bilangan dari pelepah daun pisang. Nah, di sini sudah ada tusuk sate ceritanya dan di sini sudah ada pelepah daun pisangnya. Menurut salah satu pendapat ahli, yaitu game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar,
tapi tetap bisa menawarkan bermain dan bersenang-senang. Game edukasi ini juga gabungan dari konten edukasi, prinsip pembelajaran, dan game komputer. Nah, di sini supaya lebih menarik dan anak tidak jenuh. Di sini kita jelaskan dulu ke anak-anak ya. Di sini anak-anak, teman-teman semuanya. Kalau saya suka bilangnya teman-teman ya, ke anak-anak juga. Teman-teman, di sini sudah ada tusuk sate dan di sini sudah ada pelepah pisangnya. Yuk kita buat yuk. Caranya bagaimana? Kita tarik nih, ambil. Iya, kursornya nih. Arahkan ke sini dulu, arahkan ke pelepah pisang. Lalu masukkan. Nah, masukkan ke tusuk satenya. Nah, oh iya teman-teman, kita lihat perintahnya. Berapa nih membuatnya? Oh, yang pertama 6. Kita lihat slide 13 ya. Ini 6, 5, dan 8. Berarti teman-teman nanti memasukkan pelepah pisangnya ke tusuk sate ini sesuai dengan perintahnya tadi. Dan insya Allah anak-anak pasti suka, bunda-bunda, teman-teman semuanya. Kegiatan selanjutnya, membilang jumlah daun untuk kolase sesuai lambang bilangannya. Nah, di sini juga sudah ada angka 7. Berarti nanti anak diminta untuk memasangkan atau ini kolase 7 ya ke batang pohon. Di sini sudah ada daun pisangnya. Nanti anak menghitungnya juga sampai yang dimintanya 7. Berarti membuat kolase daun pisang sesuai dengan bilangannya ini sudah dilakukan ya. Ini sudah termasuk P5. Selanjutnya, nah di sini hasilnya seperti ini, mengisi pola kolase daun pisang. Nah, nanti anak-anak senang nih, harus seperti ini nih teman-teman, atau berkreasi sendiri boleh, yang penting sesuai dengan jumlah yang diminta. Daun pisangnya dibuat kolase ke batang pisangnya. Selanjutnya, nah di sini juga menyusun bilangan dari potongan daun pisang sesuai jumlah bilangannya. Ini sudah termasuk C6 dan HOTS. Di sini sudah ada ceritanya, ini daun pisang, potongan daun pisang muda ya, hijau-hijau. Jadi kotak-kotak, berbentuk kotak. Di sini dimintanya yang pertama 10, yang kedua 13, dan yang ketiga 15. Nah, ini yang hijau ini namanya ceritanya potongan daun pisang. Diminta 10 yang pertama. Boleh dihitung, nanti dihitung, anak suruh menghitung sampai 10. Pindahkan sampai 10 yang pertama. Yang kedua pindahkan lagi sampai 13. Dan yang ketiga susun sampai 15. Dan hasilnya nanti seperti ini ya. Ada di slide 19. Nah, seperti ini sudah tersusun 10, 12, 16. Anak juga sambil berhitung, sambil dihitung dari potongan daun pisangnya. Wah, anak-anak pasti ini senang, pasti ini suka, karena di sini anak-anak juga bisa bermain dan bersenang-senang, tetapi ya ini ada banyak pembelajarannya. Berikutnya kita lihat. Nah, di sini perintahnya menyusun huruf menjadi kata daun pisang. Menyusun huruf ini sudah C6 HOTS ya. Di sini sudah diacak di bawah, teman-teman. Nah, di bawah nanti perlihatkan kepada anak. Tuh, lihat. Ini di bawah itu huruf-hurufnya masih acak, jadi belum bisa dibaca dengan benar. Nanti teman-teman, nah disusun. Coba kalau daun pisang hurufnya apa dulu? Nanti anak yang memindahkan. Iya, D, A, U, N. Daun. Lalu di sini P, I, S, A, N, G. Nanti sama teman-teman. Nah, ini teman-teman jadinya
Seperti ini di slide 21. Daun pisang, menyusun huruf menjadi kata daun pisang. Selanjutnya teman-teman, ini saya simpulkan semua dari kegiatan tentang terkait tema dari tanaman ciptaan Allah. Subtema tanaman yang bisa dimanfaatkan daunnya yaitu subtema daun pisang. Kegiatan per aspek perkembangannya, tadi kita membahas tentang edukasi pembelajarannya melalui game yang didesain untuk belajar. Dan ini kegiatan per aspek perkembangannya secara realnya. Kegiatan fisik, motorik, dan kognitif yang pertama di sini membuat sate bilangan. Jadi fisik motoriknya anak memasukkan pelepah daun pisang ke tusuk sate sesuai, dan kognitifnya sesuai dengan jumlah bilangannya. Nah, jika dimintanya 10, jadi 10 tusuk sate pelepah pisangnya. Pelepah pisangnya jumlahnya 10. Dimintanya 8, berarti yang ditusuk pelepah pisangnya itu 8. Jadi di sini sudah 2 nih ya, ada fisik motorik dan kognitifnya. Dan ini juga untuk selanjutnya, inna ma'al usri yusron. Melafalkan inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nanti anak mendengarkan dan ini sampai hafal ya. Ini untuk nilai agama dan moral. Berikutnya, aspek perkembangan seni dan kognitif. Untuk aspek seni dan kognitif juga di sini kolase. Tadi ya, kolase dengan daun pisang. Nah, ini daun pisangnya juga sama, dibuat kolase. Berapa yang diminta? Seninya, kolasenya, dan kognitifnya jumlah dari daun pisangnya sendiri. Apakah itu 7, 8, 9, atau 10? Di sini sudah 2 aspek perkembangan, seni dan kognitif. Sudah berdampingan ini. Dan berikutnya, aspek kognitif. Nah, pada aspek kognitif ini, di sini juga anak menyusun jumlah bilangan dari potongan daun pisang. Daun pisang ya, sejumlah yang dimintanya berapa. Di sini anak juga bisa menggunakan daun pisangnya, baik itu yang basah semua atau basah kering. Tidak apa-apa ya. Yang penting sesuai dengan jumlah bilangannya. Jadi anak mengurutkan, ini anak menyusun ada berapa? Ada 10, berarti harus 10 potongan dari daun pisangnya. Selanjutnya, untuk aspek bahasa. Aspek bahasa di sini menyusun huruf daun pisang. Ada ini huruf-huruf yang sudah diacak. Nanti anak menyusunnya sendiri. Huruf-huruf sampai merangkai kata daun pisang. Jadi anak sudah bisa menyusun di sini ya. Huruf apa dulu pertama yang digunakan? Tadi berbentuk game-nya melalui gadget atau melalui game komputer, dan realnya juga diajarkan kepada anak. Hasilnya seperti ini. Dan untuk sosial emosional, tadi anak dengan percaya diri ya menirukan aku seorang kapiten. Nah, ini sosial emosionalnya. Di sini dengan percaya diri, dengan bangga anak bisa menampilkan gerakan aku seorang kapiten. Nah, itu keseluruhan dari kegiatan per aspek perkembangan. Jadi semuanya ada ya. Semua 6 aspek perkembangan ini sudah ada semuanya. Selanjutnya, setelah semuanya selesai kegiatan pembelajaran, anak istirahat,
Setelah istirahat, barulah ini nih kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, yang pertama pasti ini recalling ya. Nah, kegiatan recalling, tanya jawab anak dan guru tentang tema hari ini dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Guru bersama anak menyimpulkan kegiatan hari ini. Tapi diharapkan anak ya yang berperan aktif ketika ada tanya jawab anak dan guru. Untuk selanjutnya, memberi penguatan dan reward kepada anak dari kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Ini juga penting ketika memberikan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, lalu diberikan reward kepada anak agar anak lebih termotivasi lagi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya, misalnya dengan pemberian bintang dan diperlihatkan ini hasil karya anaknya. Nah, teman-teman, ini hasil karya temannya, sebutkan siapa nanti anaknya. Seperti ini sudah sesuai, ini sudah bagus, dan ini banyak lagi kriteria-kriteria yang lainnya ya. Nah, di sini harus diberikan reward kepada anak. Tepuk tangan juga boleh reward, tapi alangkah baiknya nih nanti bunda kasih ini ya, atau ibu guru kasih bintang ya teman-teman. Nah, jadi anak lebih termotivasi lagi. Berikutnya, menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan untuk esok hari dan mengaitkannya dengan kegiatan hari ini atau tema hari ini. Jadi setelah kegiatan semuanya selesai, nanti ibu guru juga menyampaikan kegiatan untuk besok. Nah, kegiatan untuk esok hari apa? Disampaikan. Nanti teman-teman, besok kita bermain bersama lagi ya, dan lebih menyenangkan lagi. Apa ya temanya masih tetap sama misalnya ya, tetapi subtemanya berbeda. Nanti ibu punya kegiatan-kegiatan yang menarik lagi. Nah, setelah daun pisang, kira-kira teman-teman daun apa lagi ya yang bisa dimanfaatkan daunnya? Nanti biarkan anak menjawab dulu pertanyaan yang kita berikan terkait dengan berimajinasi anak. Daun apa ya kira-kira yang bisa dimanfaatkan lagi? Tapi kita memberikan clue kepada anak. Nah, nanti teman-teman, besok kita akan membuat ketupat. Pernah lihat tidak ketupat teman-teman? Nanti ada sebagian anak yang menjawab pernah Bu Guru. Nah, itu dari daun apa ya kira-kira membuat ketupat? Apalagi kalau mau menjelang lebaran tuh, mamah-mamahnya, uminya banyak yang membuat ketupat. Nanti ada salah satu anak yang menjawab, atau mungkin semuanya juga sudah pada tahu ya. Dari daun kelapa. Nah, teman-teman, besok juga nanti temanya mau itu tuh membuat ketupat dari daun kelapa. Jadi besok teman-teman semangat ya ke sekolahnya. Nah, setelah menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan untuk esok hari dan mengaitkannya dengan kegiatan hari ini atau tema hari ini, barulah berdoa, pulang dengan tertib dan tentunya sampai SOP penjemputan anak. Terima kasih semuanya yang sudah melihat, menyimak dari RPPH PowerPoint yang saya buat di RA Nurul Mutakin, Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terkait tema tanaman ciptaan Allah, subtema tanaman yang bisa dimanfaatkan daunnya, dan subtema daun pisang. Semoga dari kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dari semua
kegiatan yang telah saya sampaikan untuk anak usia dini, khususnya anak RA pada